Kita lagi di tempat untuk berias karena hari ini teman sebelah saya ini akan lakukan pre-wedding di Danau Tamblingan. Oke. Aku ada beberapa pertanyaan itu. Malah tanya bangke. Ini kamu bisa jawab serius, bisa jawab ngawur aja. Jadi terserahmu lah, sesuaikan dengan kondisimu saat ini. Oke, kenapa menikah? Waduh, menikah. Aku tuh menikah tuh sampai beli buku. Ada satu buku jadi lewat di FYP TikTok gitu. Apa nama buku? Lupa judulnya. Sebelum menikah bacalah buku ini kalau nggak salah gitu. Hmm. Tapi masuk akal sih di dalam buku itu tuh yang diceritakan itu tentang Ini jadinya serius terus. ini nge-review buku aja. Jadi tuh ceritain tentang ini kalau orang menikah itu bukan hanya tentang feeling gitu, bukan hanya tentang rasa, tapi ada beberapa faktor-faktor tuh yang harus terukur gitu. Terutama faktor yang terukur itu terutama itu misalnya financial management tuh harus dipikirkan matang-matang apakah udah siap atau belum. Terus mindset manajemennya itu maksudnya itu di dalam rumah tangga itu cara kita berpikirnya itu agak sedikit beda ketika kamu sedang bekerja, ketika kamu sedang nongkrong gitu tuh agak beda gitu. Ini manajemen waktu itu juga di dalam rumah tangga itu ada ini sih di dalam buku itu menceritakan tentang manajemen waktu terhadap rumah tangga dengan kehidupan di luar rumah tangga itu seperti apa gitu. Ada lagi beberapa kok, cuman saya lupa apa. Cuman di sana itu jadi pemikiran buat saya itu dari sekian faktor itu karena kan saya orangnya sangat cinta sekali dengan namanya data dengan analisis sangat cinta kan. Jadi kehidupan saya itu dominannya selalu berhubungan dan berpikir tentang data itu. Terus sering analisis. Terus saya berpikir kalau sudah siap sih dengan beberapa faktor yang saya sebutkan. Saya lupa apa aja. Pokok dari sekian faktor, misalnya 7 faktor itu saya itu 4 tuh sudah memenuhi syarat. Terus saya merasa kayak ya udah nikah aja gitu. Oke, berarti kan nggak harus kamu memenuhi ke-7 faktor itu. Enggak sih. Untuk nyiapin dirimu untuk nikah. Oke, kita itu lagi di pinggir jalan, jadi gangguin. Jadi ada banyak orang. Oke. Jadi dimaklumi karena ini mendadak aja. Terus kamu kan udah bilang siap. Terus pertanyaanku sama kamu nih selama kita ngobrolin soal nikah nih, kenapa baru siapnya sekarang? Kita tuh ngobrolin soal nikah tuh udah dari 2 tahun yang lalu, dari si Michael tuh katanya. Iya, tapi kan waktu itu kan coach Michael tuh ada salah satu mantan coach di Go Wakot Bali itu, dia tuh menikah. Itu pun kita kan juga nanya kan kenapa kok menikah gitu. Dan nggak ada alasan khusus juga kan. Coach Michael tuh kenapa dia menikah? Ya karena udah siap dan sebagainya gitu. Begitupun juga dengan beberapa klien, salah satunya ada namanya Mbak Novi juga. Saya tanya gitu, kalau dia sih jawabnya sih karena manusia tuh nggak bisa hidup sendiri. Karena perlu ada satu pihak yang itu cukup intens di samping kita gitu. Itu kan tapi kan kepercayaan orang masing-masing beda-beda. Tapi balik lagi karena saya kan berpikirnya kan sangat cinta sekali dengan analisis, dengan data. Jadi saya tuh kayak mikir itu kan masih berhubungan dengan feeling yang mana itu nggak bisa terukur gitu. Jadi saya tuh cari beberapa literasi gitu yang bisa terukur gitu. Ya itu sih, jadi beberapa faktor tuh kayaknya terpenuhi, ya udah saya mungkin 2 tahun lalu belum terpenuhi atau belum ngerti waktu itu. Jadi kayak nggak ngerti alasannya kenapa mau nikah. Tapi udah rencanainnya kamu tuh 2 tahun lalu untuk nikah? Kalau direncanakan itu enggak sih. Enggak. Tapi kamu udah nanya-nanya tentang nikah ya? Udah nanya tentang nikah. Tapi kalau merencanakan ketika pacaran sama orang, anak ini harus saya nikahin itu iya ada rencana. Cuman untuk waktu kapannya itu enggak. Oke, sampai kapan kamu bisa tuh nentuin bahwa si calon ini? Oke, sekarang aku harus nikahin si ini deh. Butuh waktu berapa lama dari kamu pacaran sampai kamu tuh udah klik sama si calonmu? Itu lupa sih. Cuman tergantung orang ya, perjalanan hidup orang kan beda-beda. Ada beberapa orang yang sudah langsung ketemu sama pasangannya. Terus ada beberapa orang yang harus gonta-ganti dulu baru dia ketemu dengan pasangannya. Cuman yang saya percayai sih, walaupun kamu ketemu dengan A terus putus, terus langsung ketemu dengan B terus putus, kepercayaan saya itu tetap satu sih, nggak semua orang itu bisa memuaskan kamu, dan kamu nggak bisa memuaskan
semua orang itu, karena kepuasan orang A dan orang B itu jelas berbeda. Jadi kalau mau membangun sebuah hubungan sama orang itu ya jangan berekspektasi yang sesuai dengan kamu, tapi kamu harus tanyakan ke orang itu, kamu ekspektasinya akan pacaran sama saya kan berhubungan dengan saya itu apa sebenarnya. Jadi kayak yang namanya membangun hubungan nggak mungkin kamu sendiri yang membangun, tapi kamu harus tanyakan ke dia butuh apa dari aku dan aku butuh apa dari kamu kayak gitu. Oke, kayaknya pertanyaan terakhir ya. Oh kan? Ini kan jadinya serius kan? Harusnya tuh nggak serius ini bro. Oke, kamu kan bilang ke aku ini apa namanya? Kamu tuh abis nikah tuh mau pacaran dulu dah, gitu. Nggak mau punya anak dulu, gitu. Nah itu kenapa? Terus kenapa nggak pas di pacarannya aja kamu pacaran? Gitu. Kenapa nggak pas nikahnya itu langsung punya anak? Itu kan tergantung orang ya. Cuman kalau saya sendiri berdasarkan kegiatan saya itu. Waktu pacaran dengan calon saya ini tuh frekuensinya tuh sangat sedikit banget, sangat sempit banget waktu pacaran. Jadi kayaknya mau nunda dulu, mau pacaran dulu. Cuman kan ada beberapa, namanya menikah kan bukan hanya tentang dua belah pihak, dua belah individu. Jadi kan pada akhirnya itu banyak pertimbangan-pertimbangan dari pernyataan pernyataanku tentang mending pacaran dulu aja daripada punya anak dulu gitu. Jadi akan ada banyak tekanan-tekanan dari faktor luar itu pasti. Jadi kalau menurutku ya fokus sama ini, sama memang maunya tuh rumah tangganya maunya tuh dibawa kemana gitu aja sih. Aku pengen ngomongin tentang keluarga. Kamu kan sempat mention tentang keluarga. Hal yang membuat kamu kaget saat kamu menikah terhadap reaksi atau respon dari keluarga besar itu? Oh maksudnya ngomong ini aku mau nikahin Inten dah gitu? Dari hal yang dari keputusan yang kamu ambil, kamu tuh nikahnya tuh pengen kayak gini. Terus kan ada tuh yang mencela gitu. Nah itu gimana kamu ngeresponnya? Atau enggak, kamu kaget nggak dengan dengar kata hal itu gitu? Oh enggak sih? Iya, shock culture gitu. Iya, kamu cukup itu mengalami itu? Iya dong. Karena kan ya namanya orang-orang dengan seumur jagung masih kecil ini. Jadi kalau namanya nikah ya kayak ngadain pesta ulang tahun aja gitu kan pikiranku waktu itu. Ya ternyata menikah itu tadi balik lagi ternyata menikah itu bukan banyak yang harus dipertimbangkan. Banyak yang harus dipertimbangkan. Terus yang terlibat itu juga banyak, walaupun kita menganggap ya sekelompok itu nggak perlu harus terlibat jauh, tapi ya namanya hidup di beberapa daerah kan nggak bisa disamakan dengan daerah tertentu kan, daerah A sama daerah B pasti beda. Apalagi terutama di tanah Bali ini sangat kental banget yang masalah namanya berkelompok itu. Jadi di sana sih tantangannya itu di sana sebenarnya. Itu yang harus dilewatin ya. Itu yang harus dilewatin sih. Oke, ngomongin duit terakhir. Terakhir ya tadi. Ini terakhir. Kamu ngomongin duit di sebelum menikah atau sudah menikah? Kalau ngomongin duit itu waktu zaman pacaran udah ngomongin duit, gaji kita itu berapa. Terus aku juga belajar untuk kasih bulanan, tapi kasih bulanannya itu dalam bentuk apa ya? Kasih bulanannya itu dalam bentuk ini aja, dalam bentuk dan tanda kutip foya-foya lah. Foya-foya itu ya uang pacaran. Ketika bahas yang lebih serius lagi di dalam keuangan rumah tangga itu ya, itu ini jadi kayak nggak kaget. Tapi memang calon pasanganku ini tak bilang gini, kalau rumah tangga itu kalau menurutku itu sama seperti membangun perusahaan. Karena kan dari pengalamanku yang sudah membangun perusahaan ini, itu hampir sama dengan membangun rumah tangga kalau menurutku itu kayak gitu. Jadi membangun rumah tangga itu ya berarti harus ada kayak catatan keuangannya nanti gini, catatan pengeluaran lah setidaknya. Kalau nggak ada keuangan, catatan pengeluaran sih seenggaknya. Nggak perlu kayak perusahaan beneran ya, tapi seenggaknya catatan pengeluaran tuh penting kalau dalam rumah tangga. Itu yang tak tekankan ke pasanganku. Kenapa kok bilang gitu? Karena beberapa orang kalau nggak catat tentang pengeluaran, terutama orang tua saya itu nggak pernah catat tentang pengeluaran itu apa aja, itu kan akan jadi jurang buat kita sendiri, karena kita nggak pernah tahu pengeluaran yang bocor itu di mana kayak gitu. Itu sih. Terus yang kedua itu ada beberapa pengertian yang aku berikan kepada pasanganku tentang ada uang yang memang harus dipakai untuk makan, ada uang yang harus dipakai untuk investasi, ada uang yang dipakai untuk nabung, dan ada uang yang kamu itu nggak perlu tahu gitu. Salah satu contohnya adalah misalnya uang dari bisnis. Kalau dari aku sendiri tuh, karena itu kan di luar konteks rumah tangga, jadi seorang istri itu nggak perlu tahu gitu. Oke.
Oke, cukup itu aja. Saya tidak ekspektasi ini karena harusnya tuh kita ngobrolin yang santai-santai, tapi ditanggapin terlalu serius ya. Sekian untuk Q&A ini. Mungkin ada hal-hal yang bisa kalian pelajarin kalau misalnya kalian bisa nonton ini. Dan ya, itu aja. Jangan lupa Subscribe. nonton aja dulu. Kalau misalnya suka, klik like suka. Kalau misalnya nggak suka, nonton lagi. Kalau misalnya nggak suka lagi, nonton lagi sampai kalian suka. Ya, udah. Like, subscribe, share, nyalakan loncengnya. Udah. Kasih. Bye. Hah? Harusnya nanti kita bercanda loh. Kamu topiknya gitu, mana bisa bercanda?